Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, di sini dikatakan adalah sudut istimewa. Kenapa? Karena dengan menggunakan sudut-sudut ini kita bisa menentukan nilai sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sudut-sudut istimewanya itu adalah untuk nilai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini kita akan menentukan nilai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri, yaitu di mana perbandingan trigonometri ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Dan yang dibandingkan itu adalah sisinya, dimana untuk nilai sin alfa yang dibandingkan itu adalah sisi depan per miring. Untuk cos alfa yang dibandingkan adalah sisi samping per miring. Untuk tangen alfa yang dibandingkan adalah sisi depan per samping. Nah, untuk menentukan yang mana sisi depan, miring, dan samping, maka tentukan dulu sudut acuannya. Di sini misalnya kita ingin menentukan nilai dari sudut 60 derajat. Di sini lihat, ini adalah gambar segitiga sama sisi. Artinya dia punya nilai sudut yang sama besar. Jadi ini adalah 60 derajat, ini 60 derajat, dan ini pun juga adalah 60 derajat. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, karena segitiga sama sisi sudutnya sama besar, maka dia juga mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kalau di sini adalah 2, ini adalah 2, dan maka di sini pun juga sisinya adalah 2. Selanjutnya kita ingin menentukan sudut patokannya itu adalah 60 derajat. Nah, misalnya yang kita ambil sudut patokan itu adalah sudut yang ini, 60 derajat. Nah, karena perbandingan trigonometri itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, maka dari titik ini kita buat garis tinggi, yaitu yang tegak lurus terhadap bidang alas. Maka di sini akan terbentuk segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Nah, karena tadi di sini kita buat garis tinggi, maka di sini akan membagi dua sudutnya sama besar. Maka ini adalah 30 dan ini pun juga adalah 30 derajat, seperti itu. Nah, ini karena dia tegak lurus juga maka membagi dua sama besar. Jadi kalau dari sini ke sini adalah 2, maka setengahnya ini adalah 1 dan ini pun juga 1. Maka sisi tegaknya ini adalah akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka di sini adalah akar 3 gitu. Karena tadi sudut patokannya itu adalah yang ini, maka ini adalah depan, ini adalah samping, dan ini adalah miring. Nah, kita mulai menentukan nilai dari sin 60 derajat. Sin itu demi, berarti depan per miring. Berarti di sini akar 3 per 2. Akar 3 per 2 biasa ditulis setengah akar 3. Gitu. Karena 1 kali akar 3 kan akar 3 per 2 gitu. Jadi sama aja setengah akar 3. Untuk cos yang dibandingkan adalah sami. Jadi sisi samping per miring. Berarti sampingnya 1, miringnya adalah 2. Jadi di sini 1 per 2. Tangen itu adalah desa. Berarti depan per samping, akar 3 per 1. Berarti sama dengan akar 3. Tuh. Nah, selanjutnya ini tinggal kebalikannya. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Setengah akar 3, berarti akar 3 per 2 dibalik jadi 2 per akar 3. Nah, 2 per akar 3, kalau misalnya ketemu bentuk akar sebagai penyebut, maka ini harus dirasionalkan.
maka di sini tinggal dikali akar 3 per akar 3. Jadi 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti adalah 3. Jadi di sini kita bisa tulis 2 per 3 akar 3. Gitu. Sekant ini adalah kebalikan dari cos. Berarti 1 per 2 berarti dibalik jadi 2 per 1. Atau kita tulis langsung 2. Kotangan itu kebalikannya dari tangan. 1 per akar 3. Ya, tadi kan tangan itu adalah akar 3. Artinya akar 3 per 1. Berarti dibalik jadi 1 per akar 3. Berarti dirasionalkan sama aja 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Nah, ini untuk yang sudut 60 derajat. Jadi tadi kita pakai sudut patokannya adalah ini, gitu. Sekarang kita tentukan nilai untuk yang 30 derajat. 30 derajat ini tadi asalnya kan adalah 60 derajat. Karena membagi 2 sama besar, maka ini 30 dan ini pun juga 30. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita ambil sudut patokannya itu adalah yang ini. Yang ini yang 30 derajat ya. Nah, karena sudut patokannya adalah yang ini, maka yang menjadi sisi depannya itu adalah yang ini. Jadi ini jadi sisi depan, ini jadi sisi samping, dan ini adalah sebagai sisi miring gitu. Maka untuk sin 30 berarti demi, depannya 1, miring 2. Berarti sini kita tulis 1 per 2. Cos itu adalah sami, berarti samping per miring. Jadi akar 3 per 2 atau biasa ditulis setengah akar 3. Tangan desa, berarti depannya 1, samping akar 3. Berarti 1 per akar 3 sama juga dengan 1/3 akar 3. Kosekan kebalikannya dari sin 2 per 1. Jadi sama dengan 2. Sekan kebalikannya cos akar 3 per 2. Dibalik berarti jadi 2 per akar 3. Kita rasionalkan jadi 2 per 3 akar 3. Kotangan kebalikannya tangan akar 3 per 3. Dibalik jadi akar 3 per 3 dibalik berarti jadi 3 per akar 3. 3 per akar 3 ini berarti dirasionalkan gini. Akar 3 kali akar 3 berarti adalah 3. Berarti 3 per 3 kali akar 3 berarti sama dengan akar 3 di sini. Itu. Kenapa? Karena kan di sini jadi 3 per 3 akar 3. 3 per 3 adalah 1 kali akar 3 berarti akar 3. Seperti itu. Nah, jadi kita udah dapat nilai sudut istimewa untuk 30 derajat dan 60 derajat. Sekarang kita tentukan nilai untuk yang 45 derajat. Untuk yang sudut 45 derajat, ini kita ambil ini adalah segitiga siku-siku dan juga sama kaki. Sama kaki berarti artinya dia punya 2 sudut yang sama besar. Jadi ini 45 derajat, maka di sini pun juga 45 derajat. Sini 90. Jadi kalau di total adalah 180 derajat. Nah, karena dia adalah segitiga sama kaki, maka dia punya sisi yang sama panjang. Kalau di sini nilainya adalah 1, maka di sini adalah 1. Karena sama nih sudutnya 45, sini juga 45, maka ini adalah sama panjang. Maka di sininya adalah akar 2. Dari mana? Yaitu akar 1 ditambah akar 1, jadi akar 2. Akar 1 kuadrat tambah akar 1 kuadrat jadi akar 2. Nah, sekarang misalnya yang kita ambil sudut patokannya itu adalah yang ini, sudut 45 derajat yang ini. Berarti ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi miring. Gitu. Nah, sin yang dibandingkan adalah demi. Berarti 1 per akar 2.
1 per akar 2. Dirasionalkan berarti kali akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2, jadi 1 per 2 akar 2 gitu. Jadi di sini kita tulis adalah setengah akar 2. Kos itu adalah sami. Berarti 1 per akar 2 sama ya. Hasilnya berarti di sini setengah akar 2. Tangen itu adalah desa. Kita lihat depannya desa. Berarti 1 per 1 berarti 1. Kosekan tinggal kita balik berarti kebalikannya sin. Setengah akar 2, akar 2 per 2. Akar 2 per 2 berarti dibalik jadi 2 per akar 2. Berarti sama juga dengan akar 2. Gitu. Sekan kebalikannya kos berarti sama. Ini adalah akar 2. Kotangen kebalikannya tangen 1. 1 per 1 berarti 1. Nah sekarang tinggal kita tentukan yang 0 derajat. Kalau untuk sudut yang 0 derajat ini yang digunakan adalah lingkaran satu satuan. Lingkaran satu satuan itu artinya lingkaran yang punya nilai jari-jari 1. Jadi ini 1, ke atasnya 1, ke kiri 1, dan ke bawah pun 1. Nah karena yang dipakai adalah 0 derajat, ini adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat itu sumbu X ini biasa juga disebut dengan apsis. Sedangkan sumbu Y biasa disebut dengan ordinat. Nah, pada saat 0 derajat di sini, maka nilai apsisnya itu adalah 1. Apsisnya itu 0 ya. Karena kan di sini adalah 0,0 ya. Jadi apsisnya itu adalah 0, ordinatnya. Ordinat itu kan adalah sumbu Y. Sumbu Y pun juga bernilai 0. Sedangkan jari-jari itu adalah R. Untuk sudut 0 derajat itu kan adalah yang ini ya. Apsisnya itu bernilai 1 ya. Apsis itu adalah 1. Jari-jarinya juga 1 karena 0 derajat itu kan berarti di sini 0 derajat. Jari-jarinya juga 1. Nah, untuk sin itu yang dibandingkan adalah ordinat per jari-jari. Jadi ordinatnya 0, jari-jarinya 1. Jadi 0 per 1 berarti adalah 0. Untuk kos yang dibandingkan adalah apsis per jari-jari. Apsisnya 1, jari-jarinya 1. Berarti di sini adalah 1. Untuk tangen itu yang dibandingkan adalah ordinat per apsis. Berarti 0 dibagi 1. Juga nilainya adalah 0. Nah, untuk kosekan itu kan tadi kebalikannya dari sin ya. 0 per 1 berarti dibalik jadi 1 per 0. 1 per 0 itu adalah tidak terdefinisi. Untuk sekan kebalikannya kos berarti ini tetap 1. Untuk kotangen ini kan tadi 0 per 1 berarti dibalik jadi 1 per 0 berarti juga tidak terdefinisi gitu. Nah, selanjutnya tinggal yang sudut 90 derajat. 90 derajat pun juga yang digunakan adalah lingkaran satu satuan. Tapi di sini nilainya berbeda. Karena 90 derajat itu kan berarti posisinya begini ya. 90 derajat nih yang ini. 90 derajat. Berarti apsisnya itu adalah 1, ordinat itu adalah sumbu Y juga 1, dan jari-jarinya juga 1.
Kalau untuk 90 derajat itu berarti yang dilihat yang ini. Jadi absisnya itu bernilai 0 di sini. Nah, jadi yang dilihat hanya di sumbu Y karena 90 itu kan ada di sini ya. Ini tadi 0 derajat, ini adalah 90 derajat gitu. Nah, untuk sin 90, sin itu yang dibandingkan adalah ordinat per jari-jari. Jadi ordinatnya 1, jari-jarinya 1. Maka nilainya di sini 1. Untuk cos yang dibandingkan absis per ordinat. Berarti 0 dibagi 1 berarti 0. Tangen itu yang dibandingkan ordinat per absis. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Untuk kosekan itu kebalikannya sin, maka ini tetap 1. Sekan kebalikannya kos, berarti ini kan 0 per 1, berarti dibalik 1 per 0, ini tidak terdefinisi. Kotangen itu kebalikannya tangen. Tadi kan di sini 1 per 0. 1 per 0 berarti dibalik jadi 0 per 1. 0 bagi 1 itu adalah 0. Nah, sehingga kita dapatlah nilai-nilai sudut istimewa. Nah, di sini kalian perhatikan. Kalau untuk sin itu adalah fungsinya naik. Jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk cos itu fungsinya turun. Jadi dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Untuk tangen itu 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi. Nah, sisanya yang 3 yang lain ini tinggal kebalikannya. Jadi intinya kalian tinggal ingat aja untuk nilai sin, cos, dan tangen. Seperti itu. Nah, ini gunanya apa? Yaitu untuk menentukan operasi aljabar pada trigonometri. Misalnya ada nilai seperti ini. Tentukan nilai dari sin 60 kali cos 30 dikurang cos 30 dikali sin 60. Nah, berapa hasilnya? Maka di sini tinggal dimasukkan nilainya. Sin 60 tadi nilainya adalah setengah akar 3. Berarti di sini tulis setengah akar 3. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 juga. Dikurang cos 30 berarti setengah akar 3. Dikali sin 60 setengah akar 3. Nah, jadi sama dengan, nah karena perkalian maka tinggal dikalikan. Akar 3 kali akar 3, 3. Setengah kali setengah berarti 1/4. Berarti ini sama aja 1/4 dikali 3. Dikurang setengah akar 3 kali setengah akar 3. Ini sama berarti ya. 1/4 kali 3. Jadi ini 3/4 dikurang 3/4 berarti sama dengan 0. Ya, jadi hasil dari sin 60 cos 30 dikurang cos 30 kali sin 60, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Misalnya lagi. Tentukan nilai dari tangen 45. Ini tadi contoh ke-1, ini contoh kedua. Tangen 45 derajat dikurang tangen 30 derajat dibagi 1 dikurang
tangan 45 derajat dikali tangan 30 derajat, seperti itu. Nah, ini berarti sama dengan tangan 45, tangan 45 berarti nilainya adalah 1. 1 dikurang tangan 30, tangan 30 berarti 1/3 akar 3 dibagi 1 dikurang tangan 45, 1, tangan 30, tangan 30 berarti 1/3 akar 3 gitu. Nah, ini berarti 1 dikurang 1/3 akar 3 dibagi 1 min. Nah, ini perkalian lebih kuat ya daripada pengurangan, maka ini dikalikan dulu. 1 kali 1/3 akar 3 berarti sama dengan 1/3 akar 3. Nah, ini ternyata sama, berarti 1 min 1/3 akar 3 dibagi 1 min 1/3 akar 3 ya berarti nilainya 1. Seperti itu. Misalnya lagi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya. Tentukan nilai dari 2 sin 1/4 pi kali cos 1/6 pi. Misalnya seperti ini. Nah, ini berarti 2 kali. Nah, kalau misalnya di sini masih bentuknya dalam pi, berarti ini artinya dalam bentuk radian. Maka harus diubah dulu ke dalam bentuk derajat. 1/4 pi ini sama dengan berapa derajat? Berarti 1/4 pi dikali 180 derajat per pi, gitu ya. Maka ini bisa dibagi 18 dibagi 4, ini bisa disederhanakan jadi 9/2. Ini 90 berarti. 90 bagi 2 berarti itu adalah sin 45 derajat. Cos 1/6 pi. Pi itu kan sama aja 180 ya. Berarti 180 bagi 6 berarti ini adalah sama dengan cos 30 derajat. Jadi sama dengan 2 dikali sin 45. Sin 45 berarti setengah akar 2. Dikali cos 30. Cos 30 berarti setengah akar 3. Nah, ini adalah perkalian. Berarti kita bisa langsung 2 kali setengah. Berarti kan ini 1. Berarti tinggal setengah akar 6. Dari akar 2 kali akar 3. Berarti kan akar 6. Ya, jadi seperti ini. Jadi gunanya untuk menghitung nilai-nilai operasi aljabar pada trigonometri. Atau bisa juga nanti untuk menghitung sudut-sudut berelasi. Jadi mulai sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, udah mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.